Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran kelas 5. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa ya anak-anak ustazah. Silakan anak-anak ustazah semuanya berdoa. Anak-anak ustazah, sudah selesai kan berdoanya? Jika sudah selesai, sekarang coba amati ilustrasi gambar yang ustazah tampilkan berikut ini. Nah, setelah diamati, ustazah minta kepada antum semuanya untuk membuat cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Sebelum membuat cerita, langkah pertama adalah harus menentukan ide pokoknya ya. Ide pokok tersebut harus ada pada setiap paragrafnya. Berapa paragraf kita buat? Minimal buat 3 paragraf saja ya anak-anak ustazah. Silakan anak ustazah kerjakan. Anak-anak ustazah, sekarang kita akan membahas karya budaya. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Apa itu gerabah? Gerabah adalah barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah ini nama lainnya adalah tembikar. Pada zaman purbakala, ternyata gerabah ini memiliki fungsi loh. Apa saja sih fungsinya? Tuh, sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga. 2, untuk keperluan peribadahan. Dan yang ketiga adalah penguburan mayat. Di Indonesia, wilayah penghasil gerabah salah satunya adalah Pulau Madura. Beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah yaitu Mandala Adulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Baragung, Pandemawa, Delpeyang Pakaporan, Belega Bangkalan, dan Karangpenang. Di antara wilayah-wilayah yang disebutkan tadi ternyata ada daerah yang terkenal penghasil gerabahnya yaitu Karangpenang yang terletak di Sampang dan Adulang yang terletak di Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Pada pembuatan gerabah ini, para pengrajin gerabah Madura mempergunakan alat-alat tradisional ya. Yang mana alat tradisional digunakan tersebut dibagi menjadi 2. Pertama, peralatan umum. Yang kedua adalah peralatan khusus. Peralatan umum seperti cangkul, linggis, ember. Adapun peralatan khusus yang digunakan seperti 1. Penombok atau penumbuk, yaitu berupa bulatan bertangkai untuk alat membentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk membentuk dan menghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangore atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Penyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, yaitu tempat abu. 8. Panompal, alat menyisihkan abu dari pembakaran. Dan yang ke-9, workower, yaitu galah berujung kawat lengkung. 10. Pemotong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Yang ke-11 adalah pungku, yaitu pembakaran gerabah. Sampai di sini anak-anak ustazah paham semuanya? Jika anak-anak ustazah sudah paham, sekarang buka bukunya halaman 127, ayo menulis. Nah, berdasarkan teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura, anak-anak ustazah coba temukan ide pokok masing-masing paragrafnya ya. Selamat bekerja.
Jika anak-anak ustazah sudah bisa menemukan ide pokok dari teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura, sekarang buka bukunya halaman 129. Ayo berlatih, coba perhatikan dulu. Nah, di sini antum diminta untuk mengembangkan ide pokok berikut ini menjadi sebuah paragraf ya. Di sini ada 3 ide pokok, berarti terdapat 3 paragraf. Bisa kan anak ustazah mengerjakannya? Selamat bekerja. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga pembelajarannya selalu menyenangkan ya bagi antum semuanya dan ilmunya bermanfaat. Akhir kata, ustazah tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.